Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Popa Muda. Nah, pada video kali ini Popa akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang bilangan berpangkat. Nah, video kali ini ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bilangan berpangkat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, selain berpangkat positif, bilangan berpangkat itu bisa juga bilangan berpangkat 0 ya. Kalau bilangan berpangkat 0 itu artinya pangkatnya ya 0. Contohnya misalkan ada 2 pangkat 0 ya, A pangkat 0, jadi pangkatnya itu 0. Kemudian bilangan berpangkat negatif, berarti pangkatnya itu adalah negatif. Contoh 2 pangkat negatif 3 ya contohnya ya, atau bisa juga A pangkat negatif 2. Nah, pangkatnya itu negatif. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah bilangan berpangkat 0. Nah, misalkan Opa punya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, kita sudah mempelajari pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika ada suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, di sini bilangan pokoknya adalah 2, ya. Kemudian dia dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Ingat sifat yang kedua. Berarti kalau ini kita buat 2 pangkat 3, ya, dikurang 3. Itu hasilnya adalah 2 pangkat 3 kurang 3 adalah 0. Oke. Nah, jika suatu bilangan dibagikan dengan bilangan itu sendiri, ya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, kita tentu tahu hasilnya itu adalah berapa? Ya, 1. Setiap bilangan yang dibagikan dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Oke, berarti 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu adalah 1. Nah, secara perpangkatan hasilnya 2 pangkat 0. Berarti 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kita coba contoh yang lain. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Tentu 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5 ini hasilnya adalah 1 ya. Oke. Secara perpangkatan kita kerjakan adalah 3 pangkat 5. Ya, pembagian maka pangkat dikurangkan. Dikurang 5. 3 pangkat 5 kurang 5 adalah 3 pangkat 0. Maka 3 pangkat 0 itu juga adalah 1. Nah, jadi kesimpulannya ya, jika ada suatu bilangan berpangkat 0, maka itu hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah kesimpulannya. Setiap bilangan berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, kita masuk sekarang ke bilangan berpangkat negatif. Nah, misalkan begini. Misalkan Papa punya ada suatu bilangan pecahan 1/2. Nah, 1/2 itu tentu kalau kita ubah menjadi perpangkatan adalah 1/2 pangkat 1, gitu ya. Nah, kalau kita ubah 1 itu supaya dia menghasilkan bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya 2, maka 1 itu bisa kita ubah 2 pangkat 0, ya. 2 pangkat 0 berapa? 1. Nah, kita ubah ya, oke, per 2 pangkat 1. Oke. Nah, pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkat kita kurang. Berarti di sini 2 pangkat 0 bagi 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 0 dikurang 1. Jadi, 2 pangkat 0 kurang 1 adalah 2 pangkat min 1. Nah, maka berubah pangkatnya menjadi negatif. Yang tadinya pangkat positif di sini 2 pangkat 1 berubah menjadi 2 pangkat min 1. Kita coba contoh yang lain. 1/4. Nah, kalau 1/4 berarti 1/4 itu adalah 2 pangkat 2. Ya. Oke, sama dengan 1 itu supaya menjadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 0 per 2 pangkat 2 tetap. Oke. Nah, karena bilangan pokoknya sama 2, maka pangkatnya kita kurang. 0 dikurang 2 sama dengan adalah 2 pangkat 0 kurang 2 adalah min 2. Nah, jadi pangkatnya menjadi negatif. 2 pangkat min 2. Maka 1/4 itu adalah 2 pangkat min
2. Oke, nah apa artinya jika ada suatu bilangan berpangkat negatif, kita misalkan ada A pangkat negatif N, nah itu sama juga artinya dengan 1 per A pangkat N. Nah inilah dia. Ya, jadi ada A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah negatifnya hilang, pangkat negatif hilang, tapi dia menjadi di bawah, menjadi 1 per N. Atau sebaliknya, kalau ada suatu bilangan 1 per A pangkat N, maka kalau kita mau jadikan dia negatif, maka dia menjadi di atas, A pangkat min N. Oke ya. Nah, inilah yang harus dipahami sifat-sifat ini. Oke, kita masuk ke soal. Nomor 1. Tentukan hasil operasi berikut. 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 0. Oke, 3 pangkat 1 kita tahu hasilnya adalah 3. Ditambah 3 pangkat 0 berapa tadi? Ya, setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya tentu 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Yang bagian B, 2,3 pangkat min 3 dikali 2,3 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sama di sini. 2 pangkat 2,3 ya. Ini 2,3. Berarti kalau perkalian pangkatnya malah kita jumlahkan. Berarti di sini 2,3 pangkat min 3 ditambah 3. Ya, ingat sifat yang pertama pada perkalian bilangan berpangkat. Berarti ini sama dengan 2,3 pangkat min 3 tambah 3 adalah ya 0. Ingat setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut bagian C. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 6. Nah, ingat perkalian dengan bilangan pokok sama maka pangkat kita jumlahkan. Berarti jadi 2 pangkat 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4 itu adalah 6 per 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Pembagian maka pangkatnya jadi kita kurang. Oke, 6 kurang 6 sama dengan 2 pangkat 0 ya. Sama dengan 1. Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Hitunglah hasil dari perpangkatan berikut. A, 3 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1. Nah, ingat, sifat yang tadi, jika ada suatu bilangan berpangkat A pangkat min N, maka ini menjadi maka ini menjadi 1 per A pangkat N ya. Negatifnya hilang, jadi dia ke bawah. Oke ya. Nah, 3 pangkat min 2, maka kita menjadikan positif, maka menjadi 1 per 3 pangkat 2. Negatifnya hilang, jadi dia ke bawah. Ditambah 3 pangkat min 1, maka menjadi 1 per 3 pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu kita tulis. Ya, sama dengan 1 per 3 pangkat 2 itu 9, ditambah 1 per 3. Nah, oke. Kalau begini kita samakan penyebut. 9 ya. 9 bagi 9 1, 1 kali 1 1. 9 bagi 3 3 kali 1 3. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4 per 9. Oke. Yang nomor 2. Yang bagian B, 4 pangkat min 1. Ya, kita ubah menjadi pangkat positif berarti 1 per 4. Dikurang 2 pangkat min 4 berarti menjadi 1 per 2 pangkat 4. Oke, sama dengan 1 per 4 dikurang 1 per 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 ya. Oke, kita samakan penyebutnya berarti berapa? 16. 16 bagi 4 4 kali 1 4 dikurang 16 bagi 16 1 kali 1 1 berarti 4 kurang 1 3 per 16. Oke.
Yang bagian C, 1/2 pangkat min 3. Nah, kalau ingat sifat yang tadi, maka ini bisa langsung aja menjadi 2 pangkat 3. Ya, jika ada negatif, pangkat negatif di bawah menjadi penyebut, maka supaya dia menjadi positif, kita ubah menjadi ke atas ya. Maka 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, jika mau tahu dari mana, boleh juga seperti ini. 1/2 pangkat min 3 ya. Berarti ini jadi 1 per. Nah, suatu bilangan berpangkat negatif kalau kita mau jadikan positif, maka dia menjadi 1/2 pangkat 3 kan gitu ya. Nah, ini sama dengan 1 per itu kan artinya bagi. Berarti 1 bagi 1/2 pangkat 3. Oke. Dah. Bagi pada pecahan maka kita ubah menjadi kali. Nah, pecahannya ini dibalik. 2 pangkat 3 per 1. Maka hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 3 per 1 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, tapi kalau nanti udah tahu langsung aja. Jika ada suatu bilangan pangkat negatif dia di bawah, menjadi positif dia kalau ke atas. Dan sebaliknya, kalau dia di atas positif, kita taruh di bawah menjadi negatif. 3. Hitunglah hasil soal berikut. Nah, tetap kita gunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat 3 bagi A pangkat min 2 dipangkatkan lagi min 4. Nah, ini caranya boleh seperti ini. Boleh kita kerjakan dulu yang di dalam ini, baru kita pangkatkan lagi. Atau kita keluarkan ini, A pangkat 3 pangkat min 4 bagi A pangkat min 2 bagi A pangkat min 4. Nah, kalau seperti ini, boleh yang cara pertama kita bagikan dulu ini. Berarti di sini A pangkat, ingat pembagian berarti pangkat kita kurang ya. Berarti A pangkat 3 dikurang min 2. Oke. Kemudian dipangkatkan lagi dengan min 4. A pangkat 3 kurang min 2. Berarti menjadi 3 tambah 2 nih ya. Jadi A pangkat 5. A pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan min 4. Berarti menjadi suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Ya, sifat yang ketiga yaitu A pangkat 5 kali min 4 jadi A pangkat min 20. Oke. Yang bagian B. Nah, 3 pangkat 2 kali 5 pangkat min 3 pangkat min 2. Nah, ini kita keluarkan dulu. 3 pangkat 2 gitu ya. Kita keluarkan dulu. 3 pangkat 2 pangkat min 2. Berarti pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. 2 kali min 2. Berarti 3 pangkat min 4. Oke. Kali 5 pangkat min 3 kali min 2. Berarti positif ya. Positif 6 kali. Oke. 3 pangkat min 2 kali 2. 3 pangkat min 4 kali 5 pangkat 3 kali 2, 6. Ya. Nah, yang sama 3 pangkat min 4 dengan 3 pangkat min 4. Perkalian berarti pangkat kita jumlahkan. 3 pangkat min 4 ini ya. Ditambah min 4. Sifat yang pertama pada perkalian. Dikali 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Berarti 5 pangkat 6 ditambah 6 sama dengan 3 pangkat min 4 tambah min 4 berarti min 8 dikali 5 pangkat 12. Oke. Yang bagian C. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, kita keluarkan dulu ini. Suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Berarti jadi ini sifat yang kelima pada pecahan ya. A pangkat 3. Berarti ini kita bisa buat A pangkat 3 dipangkatkan min 2, berarti A pangkat min 6 per B pangkat min 2. Gitu ya. Kemudian dikali B pangkat 3 dipangkatkan min 3, berarti min 9 per A pangkat 2 pangkat min 3, berarti A pangkat min 6. Ya. Nah, mana yang sama? Nih, A pangkat min 6, A pangkat min 6. Sebenarnya bisa dicoret langsung habis. Ya. Sama ya. Nah, atau boleh juga seperti ini. Pada pembagian berarti jadi A pangkat min 6. Gitu ya. Pembagian berarti jadi dikurang. Dikurang min 6. Oke. Kali
B pangkat min 9. Oke. Karena dia bagi menjadi kurang. Ini min 2. Oke. A pangkat min 6 kurang 6. Berarti menjadi A pangkat min 6. Negatif ke negatif jadi tambah ya. Tambah 6 dikali B pangkat min 9 kurang jadi tambah. Oke. Hasilnya adalah A pangkat min 6 tambah 6. Ya 0. Berarti A pangkat 0 kali B pangkat min 9 tambah 2 min 7. A pangkat 0 itu apa? Pangkat 0 itu kan 1. 1 kali B pangkat min 7. Berarti hasilnya adalah B pangkat min 7. Oke ya, mudah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Yang keempat, sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Oke, jadi hasil nanti kita ubah menjadi pangkat positif. Yang pertama 2M pangkat min 4 kali M pangkat min 5. Ya, ini ada bilangan pokoknya sama, yaitu M dengan M. Maka duanya tetap M pangkat min 4. Nah, perkalian berarti menjadi pangkat kita tambah. Ya, kita tambah min 5. Sama dengan 2M pangkat min 4 tambah min 5 berarti menjadi min 9. Hati-hati dalam penjumlahan ini ya, bilangan bulat ya, materi di kelas 7. Nah, ini kan pangkatnya negatif. Soalnya disuruh ubah dalam bentuk pangkat positif. Oke. Nah, ingat kalau dia negatif di atas supaya positif kita pindah jadi ke bawah. Berarti ini jadi 2 per M pangkat 9. Inilah dia. Oke. Yang bagian B, B pangkat min 9 per B pangkat min 3. Karena sama bilangan pokoknya langsung aja. B pangkat min 9 dikurang gitu ya. Dikurang min 3. Oke, ingat sifat yang kedua pada pembagian ya. Berarti B pangkat min 9, berarti ini kalau secara bilangan bulatnya min 9 negatif kali negatif jadi tambah malah di sini ya, tambah 3. Ini sama dengan B pangkat min 9 tambah 3. Utang 9 dibayar 3. Berarti adalah utangnya tinggal 6 lagi. Berarti B pangkat min 6. Nah, ubah. Ini pangkatnya negatif. Ubah menjadi positif. Ingat, kalau pangkat negatif supaya jadi positif kita ubah ke bawah. Menjadi 1 per B pangkat 6. Oke? Iya. Yang C. Wah, semakin rumit ya. Kita coba pelan-pelan. Nah, ini ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Berarti sifat yang ketiga. Ya, negatif kita pangkatkan ganjil pangkat 3, berarti tetap hasilnya negatif ya, tetap min gitu ya. Jadi kalau dia negatif ini dipangkatkan bilangan genap hasilnya positif. 8 itu adalah kalau kita buat itu 2 pangkat 3 ya. Ya, 8 itu sebenarnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi 3, berarti pangkat kita kalikan. Jadi 2 pangkat 3 kali 3, 9. A pangkat 3 dipangkatkan 3, berarti menjadi A pangkat 3 kali 3, A pangkat 9. B pangkat min 2 dipangkatkan 3, berarti menjadi B pangkat min 6. C pangkat 0 berapa? C pangkat 0, 1. 1 pangkat 3, 1. Kita hilangkan aja C-nya. Oke. Per. Ya, sama seperti yang tadi. Kita keluarkan. Negatif pangkat 3. Berarti negatif pangkat ganjil hasilnya adalah negatif. 2 pangkat 3. Ya, kita tulis 2 pangkat 3. A pangkat 3. A pangkat 3. B pangkat 2 pangkat 3. Berarti jadi B pangkat 2 kali 3. 6 kali. Oke. Min dipangkatkan 2. Berarti min dipangkatkan genap hasilnya adalah positif. Kita tulis. 16 itu kan ini adalah bisa kita buat 2 pangkat 4 ya. Oke. Berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti pangkat kita kalikan. 4 kali 2, 8. Berarti ini jadi 2 pangkat 8. A pangkat min 2, pangkat 2. Berarti menjadi A pangkat min 4.
B pangkat 2. Oke, pelan-pelan ya, B pangkat 2 nih. Nah, oke, udah sampai sini. Nah, yang di bawah dulu yang kita sederhanakan. Yang di atas masih tetap ya, tetap masih min 2 pangkat 9, A pangkat 9, B pangkat min 6, per. Nah, ini dulu. Min 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8. Berarti min kali positif hasilnya min. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8. Berarti jadi 2 pangkat 3 dikurang 3 ditambah 8 ya. Penjumlahan ya, berarti jadi 11. Oke, jadi sampai sini ya. A pangkat 3 kali A pangkat min 4 berarti A pangkat 3 tambah min 4. Jadi 3 kurang 4. Jadi A pangkat min 1. Oke. B pangkat 6 kali B pangkat 2 berarti. Jadi B pangkat 6 tambah 2 B pangkat 8. Oke, sama dengan negatif bagi negatif positif ya. 2 pangkat 9 bagi 2 pangkat 11 berarti 2 pangkat 9 dikurang 11 sama dengan min 2. A pangkat 9 dikurang 1 berarti jadi 9 kurang 1 jadi 9 tambah 1 jadi A pangkat 10. Oke. B pangkat min 6 kurang 8 ya. Berarti jadi min 14. Nah, ingat harus diubah menjadi positif. Kalau menjadi positif, lihat. Kalau ini sudah positif, A pangkat 10. Berarti tetap A pangkat 10. Per, yang negatif kita ubah jadi ke bawah. Berarti 2 pangkat 2. B pangkat min 14 negatif. Supaya jadi positif kita letakkan di bawah. Jadi B pangkat 4. Supaya dia positif menjadi di bawah B pangkat 14. Oke, mau disederhanakan lagi boleh. Jadi kalau disederhanakan lagi jadi A pangkat 10 per 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4B pangkat 14. Oke, inilah dia hasilnya. Ya, soal yang terakhir. A pangkat 2 ditambah 3 per A pangkat min 2. Nah, kalau ada penjumlahan pecahan seperti ini kan tentu kita harus menyamakan penyebut. Yaitu A pangkat min 2 ya. Penyebutnya adalah A pangkat min 2. Di A pangkat min 2 dianggap per 1 ya. Dianggap per 1. A pangkat min 2 bagi 1, A pangkat min 2. A pangkat min 2 kali A pangkat 2. A pangkat min 2 kali bagi A pangkat min 2, 1. 1 kali 3, 3. Jadi, A pangkat min 2 kali A pangkat 2, berarti dijumlahkan min 2 tambah 2. Berarti A pangkat 0. Per A pangkat 0 per A pangkat min 2. Ditambah 3 per A pangkat min 2. A pangkat 0 berapa? A pangkat 0 itu adalah A pangkat 0 1 per A pangkat min 2 ditambah 3 per A pangkat min 2. Nah, sudah sama penyebutnya. T1 tambah 3 sama dengan 4 per A pangkat min 2. Oke. Nah, jadi yang paling penting ada 2 sifat yang dikuasai. Tambahan dari yang sifat sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu ada 5. Kemudian ditambah lagi dengan ini A pangkat 0. Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. Ini ya. Dan satu lagi, setiap ada bilangan berpangkat negatif, supaya dia jadi positif menjadi 1 per A pangkat N. Nah, inilah kunci utama 2 dari materi kita pada video kali ini. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa klik like, kemudian komen, dan tekan tombol subscribe. Dan silahkan share kepada teman-teman kalian yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.